nangis sampai sesak napas gara-gara ibu. Ibu tuh maunya apa sih? Hah? Ibu mau lihat rumah tangga aku hancur. Ibu tahu nggak, makanan bersantan kayak gini tuh nggak sehat. Ibu sengaja ya buat Mas Firman sakit, iya? Rumah ini bukan cuma rumah ibu aja. Ini semua akan jadi rumah aku kalau nanti ibu meninggal. Lebih baik sekarang ibu pergi dari sini sebelum aku makin muak sama ibu. Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam Catatan Hati Perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Narasumber kita kali ini adalah bukti nyata dari cinta sejati seorang ibu yang takkan pernah pudar meski dihancurkan oleh orang yang paling ia cintai. Seperti apa kisahnya? Mari kita sambut Ibu Yati. Malam. Selamat malam Ibu Yati. Silakan duduk, Bu. Apa kabar Bu Yati? Sehat? Alhamdulillah, saya baik, Mbak. Alhamdulillah Ibu. Bu, terima kasih banyak sudah hadir di studio kami, Bu. Kami nggak sabar mendengar kisah Ibu. Apakah Ibu sudah siap untuk membagikannya? Siap, Mbak. Sebelum semua ini terjadi, rumah kecil kita itu penuh dengan tawa. Saya bangga membesarkan anak saya seorang diri. Tapi semuanya itu berubah setelah dia menikah. Firman? Nak, akhirnya kamu pulang. Ini dia. Mas, sini panas banget deh. Aku masuk duluan ya. Ibu bantuin bawa kopernya ya. Gak usah ibu, biar Firman aja. Gak apa-apa, Ibu seneng kamu udah pulang. Ya, ayo Mas. Aduh, capek ya? Aduh, panasnya di sini. Sumpek banget rumahnya. Rumah ini memang sempit. Tapi di rumah ini, Ibu membesarkan Firman. Selama ini, mantu dan anak saya tinggal bersama saya. Tapi malah saya seperti tamu di rumah saya sendiri. Kok bisa begitu, Bu? Menantu saya itu selamat tinggal dengan saya. Saya tidak dianggap sama sekali. Setiap hari ada saja keributannya, Mbak. Firman, Widya. Ganggu orang tidur aja. Ada apa sih, Bu? Ibu cuma mau antar selimut. Takut kalian kedinginan. Kedinginan apanya, Bu? Yang ada juga kita kegerahan. Bentar ya, Bu. Nih. Cuciin pakaian kotor kita. Aku nggak sempat nyuci. Kamu kenapa, Wid? Aus ya? Iya, Bu, aus.
kamu kenapa? Ya ibu jorok banget sih. Emang ibu gak pernah bersihin apa? Ibu bersihin kok. Jelas-jelas tadi aku lihat ada kecoanya. Kenapa sayang? Iya mas, dapur ibu kamu tuh jorok banget. Masa tadi ada kecoanya? Emang ibu nggak punya uang apa buat beli pembersih rumah? Bu, coba deh. Dapurnya ini dibersihin, Bu, supaya nggak ada kecoanya. Kamu turun. Iya nak, ibu bersihin kok. Tapi mungkin kecoa itu tadi dari selokan. Kalau rumah ibu kamu sekotor ini, aku nggak mau mas tinggal di sini. Aku mau pindah aja. Kamu sabar dong. Sabar. Ibu, tolong ini semua dibersihin, Bu. Anak saya itu selalu membela istrinya daripada ibunya. Semenjak dia nikah, dia nggak pernah menganggap saya ibunya. Padahal waktu kecil dia bilang, "Bu, saya akan menjaga ibu sampai tua." Tapi sekarang apa? Bu, Firman berangkat dulu ya. Ini udah ibu buatin lontong sayur buat bekal kamu di kantor. Makasih ya, Bu. Pagi-pagi nggak bagus loh makan makanan bersantan kayak gitu. Bisa kena kolesterol. Kamu nggak tahu? Nih, aku udah nyiapin nasi goreng spesial buat kamu pakai telur mata sapi. Lebih sehat. Makasih ya, sayang. Bu, ibu tahu nggak makanan bersantan kayak gini tuh nggak sehat. Ibu ini sengaja ya buat Mas Firman sakit, iya? Saya selalu sabar sama menantu saya. Sekalipun menantu saya memperlakukan saya dengan kata-kata yang menyakitkan saya, Mbak. Wah, Bu Yati sekarang enak ya tinggal sama mantu. Jadi bisa ada yang bantu-bantu buat bikin lontong sayur ya, Bu? Iya, alhamdulillah. Menantu saya baik, suka bantu-bantu. Alhamdulillah, Bu. Ya Allah. Wah, beruntung ya Bu Yati punya menantu yang baik. Kalau anak-anak saya pada jauh merantau. Ibu! Menantunya teriak-teriak begitu sih, Bu? Bang, ini uangnya bang. Maaf ya ibu-ibu, saya mau nyiapin jualan saya dulu. Katanya menantunya baik, tapi kok ketakutan gitu sih? Apa sih sewot banget ibu-ibu tuh? Ada apa, Wit? Ibunya hidup di zaman kapan sih? Masa masih pakai sabun nenek-nenek kayak gini? Aku tuh biasa pakai sabun cair, Bu. Gue emang biasa pakai sabun ini. Ibu kira? Ibu kira apa? Aku mau pakai sabun murahan kayak gitu. Bengong, beliin sana aku sabun cair. Cepetan aku mau mandi. Iya, ibu ke warung. Terlalu sabar, Mbak. Tapi tetap aja menantu saya udah keterlaluan, Mbak. Dan selalu merendahkan saya, Mbak. Saya cuma ingin saya itu dianggap ibu sendiri sama mantu saya, Mbak. Apapun saya lakukan, asal anak saya dan menantu saya itu bahagia, Mbak. Aku rela, Mbak. Widya, kamu mau apain foto itu? Ya aku mau buang lah, Bu. Aku mau ganti pakai foto-foto aku sama Mas Firman. Jangan dibuang, Widya. Itu foto kenangan almarhum bapaknya Firman. Kenangan?
Bu, yang bakal mewarisi rumah ini kan Mas Firman ya? Dan aku istrinya. Jadi itu hak aku untuk gonta-ganti barang di sini. Ibu nggak peduli. Sekarang kamu taruh foto itu pada tempatnya. Aku nggak mau. Rumah ini tuh rumah aku sama Mas Firman, bukan rumah ibu lagi. Ini ada apa ribut-ribut? Masa aku disuruh bersih-bersih sama ibu? Padahal kan udah malam. Ibu bilang, aku kan cuma numpang di sini, jadi aku harus bersihin semuanya. Ibu kenapa ngomong gitu sama Widya? Ibu nggak pernah bilang dia numpang. Mas, ibu tuh tadi dorong-dorong aku, maksa-maksa aku. Aku tega banget, Mas. Ibu udah keterlaluan sama Widya, Bu. Jangan pernah sakitin Widya lagi, Bu. Sayang, kamu masuk kamar duluan ya. Sayang. Kamu tuh kenapa sih, sayang? Aku nggak sanggup, Mas. Ibu kamu tuh nggak pernah suka sama aku. Kamu tenangin diri kamu dulu dong. Kok kamu ngomongnya begitu? Aku capek, Mas. Aku tuh terus-terusan disindir ibu. Kayak seakan-akan aku tuh orang asing di rumah ini. Oh, sayang. Kamu mau kemana? Aku mau pulang aja ke rumah orang tua aku. Di sana aku nggak akan dibentak-bentak kayak di sini. Sayang, kamu jangan gitu dong. Rumah ini kan rumah kamu juga. Aku nggak mau kamu pergi. Kamu duduk dulu, yang tenang dong. Duduk, sayang. Ya. Kalau kamu nggak mau aku pergi, ada syaratnya. Syaratnya apa? Ibu harus minta maaf sama aku. Aku mau dia ngerti kalau aku tuh istri sah kamu. Bukan orang lain yang numpang di rumah ini. Mas. Pak, maafin ibu ya. Rumah ini udah gak seperti dulu lagi. Ibu. Ikut aku sekarang. Firman, ada apa nak? Kenapa kamu seperti ini? Ibu mau dibawa kemana? Man, kenapa kamu kasar seperti ini sama ibu? Man, ini ibu kamu, ibu yang melahirkan kamu, Man. Ibu, gak usah banyak tanya. Bu, Ibu lihat, Bu. Ini semua gara-gara Ibu.
Widya nangis sampai sesak napas gara-gara ibu. Ibu tuh maunya apa sih? Hah? Ibu mau lihat rumah tangga aku hancur? Atau ibu mau lihat Widya kabur ke rumah orang tuanya, begitu? Pokoknya aku nggak mau tahu, Bu. Sekarang juga ibu harus minta maaf sama Widya. Sekarang, Bu! Maafin ibu, Widya. Maafin ibu kalau ibu punya salah. Ibu gak akan nyakitin kamu lagi. Iya, Bu. Aku sayang kok sama ibu. Kayak aku sayang sama orang tua aku. Terima kasih, Nak. Menantu saya itu pintar dan licik. Dia selalu bersikap manis di depan anak saya. Pura-pura baik, pura-pura perhatian. Sampai-sampai anak saya itu percaya sepenuhnya dengan dia. Terjadi pada ibu setiap hari, saya nggak bisa membayangkan, Ibu. Bu, maaf. Saya perlu tahu, Bu. Dari semua yang ibu alami ini, Bu, apa yang paling berat yang ibu hadapi? Sehati saya hancur, Mbak. Anak saya lebih sayang sama istrinya daripada ibunya. Ibu kandung yang mengandung anak. Mbak bisa bayangkan saya, Mbak. Dia pintar banget menantu saya, Mbak.